Tuhan, kami bersyukur. Hati kami melimpah syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Pada saat ini kami merindukan Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk memimpin kami setiap langkah kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mohon pimpinan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyikan
kesucian saudara-saudara. Firman
yang kami hidup ini Tuhan, untuk diikuti dengan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan kita pulang-pulang, firman-Mu akan memberikan kekuatan buat kami dalam menghadapi masalah. Firman-Mu akan memberikan kesembuhan buat kami yang menghadapi sakit penyakit. Firman-Mu akan membela kami dan kami akan mengalami kemenangan dan demi kemenangan. Sebab itu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami percaya dan yang persiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi dan marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kita semuanya. Ya. Ibadah pada pagi hari ini tidak seperti biasanya. Di hari Minggu, di hari Tuhan, kita bersama-sama beribadah di dalam gereja. Namun pada pagi hari ini sidang jemaat dan kita semua beribadah di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita. Namun demikian, janganlah kita mengurangi rasa hikmat kita ketika kita bersama-sama berhimpun untuk kita menghadap Tuhan. Ada satu pertanyaan yang timbul yang ditanyakan oleh jemaat, bolehkah ibadah raya, ibadah umum itu diadakan tidak di dalam gereja? Ya. Saya menjawab dengan melalui pertanyaan ini dengan berat hati. Sesungguhnya ibadah hari Tuhan, hari Minggu, hari Sabat kita itu seharusnya kita berada di dalam rumah Tuhan. Kita berhimpun bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Namun demikian, ketika ibadah ini diadakan di rumah masing-masing jemaat, itu tidak salah dan tidak melanggar firman Tuhan. Dalam situasi-situasi tertentu, maka yang paling utama adalah kita tetap beribadah kepada Tuhan di hari Tuhan. Alasan yang saya ambil sebagai dasar ada 3 alasan sebelum saya masuk kepada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Alasan yang pertama, ibadah tidak boleh dibatasi dengan tempat dan lokasi. Ibadah tidak boleh dibatasi dengan tempat dan lokasi. Tetapi yang paling penting adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Jadi bukan soal tempatnya, bukan soal lokasinya, tetapi inti daripada ibadah, makna dari ibadah itu sendiri. Saya akan bacakan ayat alasan yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20
dan 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di dalam situasi dan kondisi tertentu adalah yang paling utama adalah esensi daripada ibadah, makna atau tujuan daripada ibadah, bukan tempat, bukan lokasinya. Apa esensi ibadah itu? Tuhan Yesus memberikan jawaban adalah cara kita menyembah Tuhan, cara kita menghadap Tuhan, bukan di mana kita menghadap Tuhan, tetapi sikap kita, cara kita, hati kita, pikiran kita, pandangan hidup kita, itu esensi daripada ibadah. Jadi ibadah ketika dalam situasi tertentu bisa diadakan dimanapun, atau itu adalah merupakan kehendak Tuhan, dan itu dikehendaki Tuhan, dan itu juga diberkati Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Tuhan Yesus berkhotbah tidak selalu berada di dalam bait Allah. Himpunan besar Tuhan berkhotbah kadang-kadang di atas bukit. Matius pasal yang 5. Kemudian kadang-kadang Tuhan memakai pantai danau, dipakai menjadi media untuk berkhotbah, untuk beribadah bersama-sama. Injil Lukas pasal yang 5. Kemudian kadang-kadang di tempat terbuka, di padang yang luas, dengan dihadiri belasan ribu orang. Yohanes dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang saya ketengahkan, yaitu alasan dari konsep teologisnya. Konsep daripada teologisnya, gereja yang sebenarnya itu bukan hanya gedung bangunan, bukan hanya gedungnya, tetapi gereja yang sebenarnya itu adalah secara rohani. Saya bacakan juga pada surat Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu bait Roh Kudus, bait Allah, gereja yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Ya. Ini adalah alasan yang kedua. Gereja
secara teologis tidak hanya bangunan, tetapi tubuh kita sendiri adalah gereja, rumah Roh Kudus, rumah Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang berikutnya dikatakan demikian, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Orang-orang Israel mereka tidak mengerti makna rohani yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dia pikir adalah bangunan secara fisik, gedung secara fisik, tetapi yang Tuhan maksudkan adalah di sini. Pada Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, robah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah tubuh kita itu gereja Tuhan. Tubuh kita itu rumah Allah. Allah akan berdiam di dalam diri kita. Jagalah kesuciannya, jagalah kemurnian hati kita, jagalah hidup kita, karena ini adalah bait Allah yang sebenarnya secara rohani. Kemudian alasan yang ketiga yang saya ambil, alasan yang ketiga mengapa ibadah dalam sikon-sikon tertentu bisa dipakai dimanapun. Saya akan bacakan dalam suratan Roma. Suratan Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Saya bacakan beberapa ayat di sini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya akan lompat saja pada ayat yang ke-5 dari sampai 7. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak kepada mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak merasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini adalah pemerintahan yang dipegang oleh pimpinan-pimpinan di dunia ini. Kita telah menerima, mengerti, memahami ada beberapa himbauan termasuk maklumat dari Kapolri dalam situasi seperti ini. Maka hendaknya baik dari Bapak Presiden, baik dari tokoh-tokoh lain, ya, supaya benar-benar semuanya melakukan kegiatan, diupayakan di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan itu yang kita dengar, itu suara pemerintah. Dan dikatakan pemerintah yang ada itu adalah Allah sendiri yang mengangkatnya. Jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah tunduk dan takluk kepada pimpinan kita. Baik itu pimpinan di dunia ini, dalam hal ini adalah pemerintah, tetapi juga kita tunduk kepada pimpinan-pimpinan rohani.
karena semuanya itu Allah yang telah menetapkannya, Allah yang telah memilih, dan Allah yang telah melantiknya, mensahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya bacakan dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Secara rohani orang Israel dalam hal ini dipimpin oleh Musa dan oleh Yosua, pemimpin-pemimpin yang dilantik oleh Allah, yang dipilih, ditetapkan oleh Allah, maka seluruh umat Israel harus mentaati. Jadi ada 3 alasan mengapa saya memperkuat, saya tidak terlalu menganggap ibadah pada hari Minggu di tempat lain, mengingat situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena yang pertama, kita telah mengetahui pola yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tempat, lokasi itu bukan tujuan utama, tapi cara kita beribadah, cara kita menyembah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tunduk kepada pimpinan. Kalau pimpinan itu seperti itu, artinya memiliki alasan. Dalam hal ini adalah penyebaran virus corona yang begitu sangat berbahaya. Saya mengimbau semuanya harus berhati-hati, semuanya harus menjaga diri dengan baik, menjaga kebersihan dengan baik, dan semuanya juga harus menjaga kesehatan dengan baik. Dan kita ketika tidak terlalu penting, janganlah kita meninggalkan keluar dari rumah. Kita berdoa supaya virus corona ini segera dapat dilalukan dan dilenyapkan dari dunia ini. Mengapa? Karena virus corona ini ternyata begitu sangat membahayakan, menakutkan, bukan sebagian orang, hampir seluruh muka bumi ini. 190 negara lebih kalau saya tidak salah untuk menangkapnya. Semuanya telah dilanda oleh virus corona, dan tidak peduli dia pejabat tinggi, dia orang penting, dia orang besar, dia orang kaya, dia orang pintar, sampai kepada pelosok, orang-orang biasa, dan orang tua, bahkan sampai yang masih muda, semuanya mereka telah dihantui oleh virus corona. Itu sebabnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebatasnya kita untuk mentaati, demi untuk mencegah berkembangnya, menularnya virus corona. Itu sekilas yang saya sampaikan. Kemudian saya akan masuk di dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan Minggu pagi ini. Di dalam kitab Mazmur, dan saya bacakan dalam kitab Mazmur pasal 118. Mazmur 118. Pada ayat yang ke-6, demikian saya bacakan firman Tuhan. Mazmur pasal 118 ya. Mazmur 118 pada ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Judul dari renungan firman Tuhan pada minggu pagi ini adalah janganlah takut, Allah di pihak kita. Janganlah takut karena Allah di pihak kita. Saudara sekalian, setiap orang, siapapun orang itu, bangsa apapun dia, kedudukannya apa, jabatannya apa, statusnya apa, bahkan sampai kepada anak-anak, semuanya ternyata merasa takut, cemas, gentar, khawatir terhadap satu virus yang sedang merajalela saat ini, yaitu virus corona. Semua orang takut, semua orang mengurangi begitu banyak aktivitasnya, membatasi diri. Semua orang memperhatikan hidupnya sedemikian rupa. Mereka melakukan semua ini karena dia takut dengan satu virus yang namanya corona. Memang banyak alasan untuk merasa takut. Ternyata virus corona ini adalah telah merajalela, berkembang sedemikian rupa di beberapa negara, termasuk di negara kita tercinta Indonesia. Semakin hari ternyata perkembangan penularan virus semakin sedemikian luar biasa. Dari hari ke hari, orang-orang yang positif kena virus corona ini semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Bahkan yang mati pun, meninggal pun bertambah, bertambah, bertambah. Siapa yang tidak takut dengan situasi seperti ini? Siapa yang tidak gentar? Siapa yang tidak cemas? Siapa yang tidak khawatir? Di dalam suasana semua tercekam, sehingga tempat-tempat di mana keramaian sudah menjadi sepi, tujuan wisata menjadi sepi, kemudian tempat-tempat keramaian menjadi sepi, bahkan termasuk tempat-tempat ibadah pun menjadi sepi. Orang takut keluar dari rumah. Mereka hanya dengan satu hal yang terus-menerus menghantui dirinya dalam pikirannya adalah virus corona, virus corona, virus corona. Begitu buka mata, virus corona dipercakapkan di mana-mana, hampir seluruh berita-berita sehari-hari yang kita dengar adalah isinya virus corona. Ketakutan menghantui hampir semua manusia. Tetapi puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita bersama, jangan takut, sebab aku Allah di pihakmu. Mari kita percaya firman Tuhan ini. Mari kita pegang firman ini. Mari kita imani firman ini. Allah di pihak kita, janganlah kamu takut. Jadi kita mengadakan ibadah di rumah bukan karena takut adanya hal itu. Virus corona. Kita bukan orang yang lemah, tapi kita hanya mengambil langkah-langkah yang telah ditentukan oleh beberapa pihak. Mengapa kita tidak takut? Apa kita orang kuat, orang-orang Kristen pahlawan, orang-orang hero semuanya? Tidak. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu gentar? Satu, Tuhan memberikan kepada kita senjata. Dia tidak hanya
mengingatkan, berfirman kepada kita jangan takut, tetapi Dia memberikan senjata, memberikan alasan untuk tidak takut. Ini akan saya bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke Injil Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh." Ini alasan pertama. Senjata yang diberikan oleh Tuhan adalah berdoalah. Berdoalah ketika dalam kondisi yang menakutkan mulai menimpa kita. Bahaya menimpa kita, penyakit menimpa kita. Kita mendengar adanya virus yang begitu sangat menakutkan. Pencobaan menimpa kita, kekurangan menimpa kita, masalah menimpa kita. Tuhan memberikan solusinya, berdoalah. Jadi langkah pertama, dalam situasi yang sekarang ini semua orang takut, kita diberikan suatu solusi oleh Tuhan. Tuhan Yesus dia mengajak murid-muridnya, artinya sebelum arah bahaya itu datang, sebelum hal lebih dahsyat lagi datang, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Murid-murid dipersiapkan oleh Tuhan untuk membentengi hidupnya melalui doa yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bergumul dalam doa sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, sebelum penganiayaan tiba, sebelum dia itu dihina, direndahkan. Murid-murid dipersiapkan untuk mereka memiliki kekuatan yang melimpah, yaitu doa. Kegagalan di dalam doa, maka kita telah gagal menghadapi semua kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita telah gagal untuk keluar sebagai pemenang. Kita telah gagal untuk kita itu memperoleh hal-hal yang besar dari diri kita. Doa memegang peran yang utama dan sentral dalam kehidupan kita. Murid-murid gagal dalam doa, dan ternyata mereka benar-benar gagal untuk setia kepada Tuhan, gagal tetap bersama dengan Tuhan, gagal untuk tetap mengasihi Tuhan dalam situasi sulit. Tanpa kita hidup dalam doa, dalam bentuk apapun, kita pasti gagal. Kita orang-orang yang lemah. Tuhan berikan satu anjuran, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Dalam situasi seperti itu, kita dipanggil untuk menghidupkan doa-doa kita, untuk membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita membangun doa, kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan perlindungan Tuhan, kita membutuhkan selalu pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pembelaan Tuhan, kita membutuhkan selalu dan selalu kehadiran Tuhan. Dia ada di pihak kita. Orang yang hidup di dalam doa, dia akan hadir di pihak hidupnya. Semua orang boleh takut. Tuhan mengatakan jangan takut. Firman mengatakan jangan takut. Tuhan di pihakmu. Di pihak mana? Di pihak orang-orang yang hidup bersungguh-sungguh di dalam doa. Tuhan Yesus secara manusia ada ketakutan luar biasa. Apa yang dia lakukan? Semakin takut, semakin bersungguh-sungguh dalam doa, dan akhirnya keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Dia menegaskan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan, Tuhan menegaskan,
jangan jemu-jemu kamu berdoa. Jangan jemu berdoa. Doa, doa, doa. Doa orang benar, kata Yakobus, besar kuasanya. Besar kuasanya, bukan kuasa orang itu, tetapi karena kehadiran Tuhan di dalam doa, itulah yang mendatangkan kuasa yang besar. Jadi kehadiran Tuhan, kuasa yang besar itu akan mengatasi semua persoalan, semua masalah, semua beban itu. Karena memanggil, berseru, dan sungguh-sungguh di dalam doa. Saya bacakan perjanjian lama dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam. Tinggal dalam diam, keyakinan Tuhan, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang, dalam doa itu tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Dia perhatikan, ini adalah firman dari bangsa Israel. Rahasia untuk mengalami kekuatan dari Tuhan, tinggal diam, tinggal tenang di hadapan Tuhan. Artinya berdoa di hadapan Tuhan. Inilah rahasia untuk mengalami suatu kemenangan. Kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari bahaya yang sedang terjadi. Diselamatkan dari semua hal yang tidak baik. Diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari masalah, diselamatkan dari semuanya. Karena ketika kita dalam doa, Allah di pihak kita. Ya, puji Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia katakan buat jemaat di Tesalonika, aku berdoa dengan tidak henti. Haleluya. Itu alasan pertama. Mengapa tidak takut? Karena kita hidup di dalam doa. Dalam doa, Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Dia adalah Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Matius 1:23 dikatakan, Ia adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita. Jadi kalau Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita, apalagi yang kita takuti? Dia adalah penguasa langit bumi. Dia menentukan semuanya, semua dalam tangannya. Kekuasaan yang tidak terbatas itu ada di dalam hidup kita, bersama dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Semua kekuatan di dunia ini apa artinya dibandingkan kekuatan Tuhan? Tidak ada artinya apa? Karena dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang tidak terbatas dalam segala-galanya. Allah menyertai kita. Itu sebabnya Daud dia katakan, walaupun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Dia beserta. Di tengah-tengah ketakutan yang melanda hampir semua manusia, orang-orang Kristen harus tampil sebagai orang-orang yang menunjukkan bahwa kita punya Allah di pihak kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, selalu bersama dengan kita. Pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Orang yang berada di dalam Allah, dia ada di pihaknya Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi kunci daripada kita mengatasi semua persoalan. Yusuf, seorang muda belia, masih terlalu hidup, berada di tempat negeri lain tanpa siapa-siapa, tanpa teman, tanpa sahabat,
mempengaruhi hidup siapa-siapa. Tapi dia tidak katakan apa. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan, Allah menyertai Yusuf. Maukah kita sertai Tuhan dalam masa-masa yang sulit dan menakutkan ini? Jadilah orang yang punya hati tulus seperti Yusuf. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang memiliki hati yang begitu sabar, memiliki hati yang begitu tulus, yang takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Daud tidak takut disertai Tuhan. Yusuf tidak takut karena Allah menyertai dia. Walaupun dia difitnah, Allah beserta dengan dia. Walaupun dia di penjara, Allah beserta dengan dia. Dan pada akhirnya tidak hanya merasa aman, tapi tangan Allah yang menyertai itu mengangkat dan mempermuliakan Yusuf. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, karena Allah menyertai kita, jangan kita takut. Jangan kita takut sampai dimanapun, ya, kemanapun kita, Allah selalu menyertai kita. Saya bacakan dalam kitab Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-46 ayat 3 dan berikutnya. Dengarkanlah aku, hei kamu keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kapan? Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Dari rahim sampai masa tua, putih rambut kita, Allah mendukung kita, Allah menggendong kita, Allah menyelamatkan kita. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup selalu takut kepada Tuhan. Bahkan tersalib Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan Allah. Sampai kesudahan Allah dalam hidup kita, sampai kita dipanggil Tuhan selama di dunia ini, Allah menyertai kita. Jangan takut, Allah membela kita. Allah menyertai kita selama hidup kita, dari kandungan sampai lahir, sampai menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai masa tua, putih rambut kita, bahkan sampai selamanya Allah menyertai kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita takut? Mengapa kita perlu mengalami satu kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain yang tanpa Tuhan Yesus dalam hidupnya? Karena Tuhan Yesus memberikan satu janji, bahkan telah menggenapi janji itu secara luar biasa. Dan sinilah akan tampil beda kehidupan orang yang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus, orang yang bersungguh kepada Tuhan dengan orang yang tidak bersungguh kepada Tuhan. Saya bacakan pada Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan gelisah hatimu seperti orang lain gelisah. Tidur gelisah, duduk gelisah, ya dimanapun dia gelisah, selalu gelisah. Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Orang yang gelisah adalah orang yang kacau dalam hidupnya, kacau dalam segalanya. Apa yang dijadikan dia? Ayat 27 dari Yohanes 14, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dalam situasi seperti ini, mustahil orang bisa tenang. Mustahil orang itu bisa mengalami damai sejahtera. Mustahil orang itu mengalami
mustahil orang itu mengalami satu kegembiraan dalam situasi yang menakutkan, mencekam semua orang. Tetapi Tuhan Yesus sendiri meninggalkan damai sejahteranya. Damai sejahtera diberikan kepada. Inilah janji yang luar biasa. Oh puji Tuhan, saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bingung, jangan cemas, jangan kita khawatir. Karena kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang-orang Israel waktu berada di Mesir, semua hukuman menimpa orang-orang Mesir, tapi orang Israel semuanya 10 hukuman tidak mengalami apa-apa. Mereka tinggal tenang, mereka tinggal kehidupan begitu sangat indahnya. Kenapa? Allah membedakan miliknya dengan yang bukan miliknya. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus. Itu yang harus terjadi. Kalau kita malah ketakutan luar biasa, saudara koreksi diri. Saudara sudah dalam Kristus, Tuhan ada pihak kita. Kalau tidak, mari kita beres. Kita membereskan diri dalam situasi seperti ini. Allah menyertai kita. Haleluya. Sehingga damai sejahtera itu ada dalam Daud. Dia mengalami permasalahan yang luar biasa banyak, terus ini berganti, tapi dia bisa begitu tenang. Dalam Mazmur pasal yang ketiga dikatakan, aku membaringkan diri segera tidur. Dalam tumpukan masalah, dalam tumpukan begitu banyak hal yang menakutkan, dia tidur dengan nyenyak. Orang-orang Kristen yang mengalami seperti ini, sudah menghadapi masalah selain yang terjadi sekarang ini secara umum, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah lain, masalah anak. Jangan takut, dia Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita mengalami damai sejahtera, itu tandanya Allah di pihak kita. Kalau rumah tangga kita mulai damai sejahtera, itu tandanya Allah ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau hidup nikah kita mengalami damai sejahtera, itu tandanya Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah hidup nikah kita. Buktinya apa? Kalau Tuhan bersama dengan kita, ada damai sejahtera. Lantas orang-orang lain mereka tidak ada damai ini karena dia di luar Kristus dan Kristus di luar dia. Kemudian yang terakhir dalam renungan ini, tidak hanya damai sejahtera, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh lipat damai sejahtera. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, dia pembawa damai. Inilah terang yang harus bersinar. Kristen tidak hanya tidak takut, Kristen tidak hanya mau damai sejahtera. Orang Kristen di tengah-tengah hal yang menakutkan, mencekam, hampir semua orang ini bisa menyebarkan ketenangan, bisa membawa damai sejahtera karena dia lipat dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita memang masih banyak masalah, kita memang masih sakit, kita masih kekurangan, kita memang ada banyak tantangan. Mengapa kita tidak takut? Allah berada di pihak kita. Sekali lagi, Allah berada di pihak kita. Dia iman terus menyertai kita. Saya berharap renungan firman Tuhan ini bisa menggugah semangat rohani kita untuk tidak takut seperti orang-orang lain. Kita akan kepala kita berdoa. Saya minta ibu kepada untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, dunia sedang gonjang-ganjing sekarang ini. Kami melihat, kami mendengar kabar berita yang sangat mengerikan, mencemaskan, menakutkan dalam setiap kehidupan kami manusia. Tetapi firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami semua. Tapi bagi kami orang yang percaya, kami tidak perlu Tuhan merasa takut, cemas yang berlebihan.
Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau menyertai di setiap saat dalam kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami, dan Engkau siap menolong dalam setiap keadaan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, firman-Mu telah menjadi jawaban bagi setiap kami semua. Setelah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, dikuatkan. Kami boleh dipulihkan dari segala rasa takut kami, dari segala rasa cemas kami Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga tidak ada satupun alasan Tuhan untuk kami takut. Oh Tuhan, karena kami tahu anugerah-Mu Tuhan, oh Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan ada setiap saat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Allah kami yang kekal, Allah yang penuh dengan kemurahan dan kelimpahan, kekuasaan tidak terbatas di tangan-Mu, kasih-Mu tidak terbatas. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar bersama, meneguhkan setiap kami, seluruh jemaat GPPS Philadelphia. Tidak ada yang takut, karena Tuhan ada di pihak kami. Oh puji Tuhan, hamba berdoa semua jemaat di dalam penggembalaan dan perlindungan Tuhan, sehingga rumah tangga orang Kristen, suami-suami, istri-istri, anak-anak, seluruh isi keluarga, mereka hidup dengan damai sejahtera karena pada tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa hamba-Mu. Tuhan, mau berdoa Tuhan, virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus segera dilalukan oleh kuasa Tuhan. Dan peristiwa ini yang menggugah, mencelikkan hati, pikiran setiap manusia, hidup semakin bergantung kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, hidup harus memiliki Tuhan, dan hidup selalu dan selalu bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau main-main beribadah lagi, tidak mau bermain-main menjadi Kristen sembarangan. Kami ingin masuk dalam rencana Tuhan supaya penyelamatan itu terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pakai seluruh tenaga-tenaga medis yang kita bekerja keras. Tuhan dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan supaya mereka tidak terjangkit dengan penyakit virus corona ini. Mereka sehat, mereka bekerja dalam lindungan Tuhan, dan mereka diberi kekuatan untuk melakukan tugas dengan benar. Indonesia terberkati, seluruh pimpinan negara kami yang telah bekerja keras, Tuhan menolong. Sekali lagi, selamatkan bangsa ini, bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Inilah doa hamba-Mu, berkat Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia berImmanuel dengan sekalian. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semuanya.